Sobat investor semuanya, di video ini gue bakal mereview salah satu reksadana yang cukup menarik juga bagi gue sebenarnya dari dulu, yaitu Sukor Invest Citra Dana Berimbang. Kira-kira bagaimana sudut pandang gue soal reksadana ini, bagus apa enggak? Sebenarnya sih kalau kita lihat dari return sih cukup oke ya. Mari kita kaji sama-sama, tapi kalian harus nonton video ini sampai full. Sebelum masuk lebih dalam, gue akan coba disclaimer dulu. Satu, keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. Dua, investasi itu pasti mengandung resiko. Salah satu resikonya adalah penurunan. Ketiga, gue tidak pernah mengadakan titip dana sama sekali. Oke, jadi gue akan share screen di sini guys, ya. Oke, gue akan buka aplikasi Bibit, ya. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri, gue pengen menelisik Sukor Invest Citra Dana Berimbang. Nah, Sukor Invest Citra Dana Berimbang ini, ya, secara kinerja 1 tahun terakhir, kalian lihat di sini returnnya sangat bagus, yaitu 15,86%. Ya. Jadi, ini sebenarnya secara kinerja udah oke nih. 3 tahun lalu, 64 ya. Kalau kalian invest 3 tahun lalu, 64%. 5 tahun, belum keluar. Oke, tapi sebenarnya dari 1 tahun terakhir saja sudah baik sebenarnya. Tapi itu bukan hal pertama yang mesti kalian review. Yang pertama itu adalah reputasi. Reputasi itu untuk kita tahu kira-kira reksadana ini bermasalah atau enggak sih, atau manajer investasi ini bermasalah atau enggak sih. Nah, cara kalian sebenarnya bisa berbagai macam ya. Bisa di kalian copy ini, misalkan copy, masuk ke Google, terus kalian cari nih. Nah, pas kalian lihat di sini di Google ada nggak dia pernah kena masalah atau apa, kalian coba lihat di sini. Tuh. Oh, misalkan tidak ada kena masalah, oh ya udah berarti aman. Biasanya sih kalau misalkan ada kena masalah ketika kalian search itu tuh bakal keluar entah pernah disuspensi, entah apa, itu nanti bakal ada penjelasan di sini. Jadi secara reputasi reksadana udah oke. Nah, kalau misalkan Sukor sendiri, kita juga bisa lihat kan reputasi itu dari keterkenalan. Kalau kalian udah di bidang investasi reksadana, ya udah mengenal reksadana, pasti nggak asing tuh sama Sukor Asset Management selaku manajer investasinya. Kalau misalkan merekanya itu tidak asing, ya berarti itu hal yang bagus. Sama kayak misalkan lu udah tahu, oh Bank BCA, oh Bank BNI. Jadi kayak udah ada apa ya, di dalam otak tuh, oh ini terkenal nih gitu. Cuman kan bedanya kalau bank-bank gitu, dia lebih udah ada awareness, walaupun apa ya, orang juga masih pemula. Misalkan kan ada BNI itu kan dia punya reksadana juga tuh. Nah, itu pasti akan lebih reputasinya lebih tinggi. Kenapa? Karena orang udah kenal dari awal. Tapi kan reputasi memang terkenal bukan jaminan baik juga guys gitu ya. Yang paling bagus adalah reputasinya baik gitu. Terkenal dan baik itu yang terbaik sebenarnya. Nah, kalau di sini sih udah cukup bagus ya dari segi reputasi ya, dari sudut pandang gua. Lalu yang kedua, kita lihat daripada total AUM. Nah, ini total AUM ini adalah 140,73 miliar. Menurut gue sebenarnya udah cukup oke ya. Cuman dia terlalu masih, apa ya, masih kurang gitu. Ekspektasi gue mungkin 200-300-an baru agak mending lah gitu. Karena sebenarnya kan rata-rata kalau menurut gue, dari sudut pandang gue, AUM atau dana kelola reksadana yang bagus itu tuh di atas dari 100, kalau bisa di atasnya tuh lebih jauh gitu loh. Ya kalau di situ otomatis tingkat kepercayaan investor terhadap reksadana ini gede gitu. Kalau dia nggak percaya terhadap reksadana ini, ya ngapain dia invest sebanyak itu gitu kan. Logisnya seperti itu. Nah, di sini 140 miliar guys ya. 140 miliar ya udah cukup oke lah gitu. Nah, kalau misalkan gua mau invest di reksadana yang kayak gini, gua harus evaluasi benar-benar mungkin 2 bulan gitu ya.
Kira-kira AUM-nya merosot atau enggak, naik atau enggak, terus juga return-nya bagaimana, alokasi asetnya seperti apa. Karena ini masih tergolong apa ya, agak mepet ya sama 100 miliar, jadi itu harus benar-benar dicek secara berkala. Oke, lalu gue bisa lihat lagi dari expense ratio. Expense ratio itu adalah biaya-biaya yang dikeluarkan manajer investasi dalam mengelola reksadana. Nah, di sini berarti biaya-biaya yang dikeluarkan support asset management dalam mengelola support invest Citra Dana Berimbang ini. Nah, biaya itu bisa berupa trading fee, marketing fee, sharing fee, management fee, kayak gitu. Nah, kalau misalkan trading fee, misalkan dia melakukan aktivitas trading, tentunya ada biaya juga. Marketing fee, ya misalkan reksadana itu kan butuh uang ya untuk dipromosikan ke masyarakat juga, entah itu melalui media apa, itu kan butuh duit. Nah, tentu itu adalah biaya yang harus dikeluarkan si manajer investasi dalam mengelola reksadana ini. Terus juga bayar analis, itu kan juga pakai duit guys, gitu. Nah, itu masuknya ke expense ratio. Nah, ekspektasi orang atau investor adalah expense ratio itu kecil. Karena kalau dia kecil berarti dia nggak perlu biaya banyak dalam pengelolaannya tersebut. Gitu. Nah, cuman kalau reksadana-reksadana yang non-indeks itu tuh biasa expense ratio-nya gede. Nah, expense ratio gede itu tidak selalu jelek juga. Sebenarnya beberapa kasus expense ratio gede tapi return-nya bagus, nggak masalah. Tapi kalau misalkan expense ratio-nya kecil, returnnya juga kecil, yang ngapain? Kalau gue ya gitu, gue mendingan nyari yang paling bagusnya adalah expense ratio-nya kecil, tapi returnnya gede. Tapi kan nggak selalu begitu, guys. Intinya gitu. Lalu kita lihat daripada drawdown. Drawdown itu adalah penurunan maksimum yang pernah terjadi. Entah itu 1 tahun terakhir, ini minus 5%. 3 tahun terakhir, minus 34%. Nah, faedahnya apa? Faedahnya di sini adalah supaya kalian bisa ada ancer-ancer nih. Kalau dia turun 5% lagi ya di kedepan hari, lo siap nggak? Gitu. Misalkan lo invest 1 juta nih, ya terus nanti turunnya kira-kira bisa sampai 50.000 mungkin ya, 50 ribuan gitu. Kira-kira lo siap nggak dengan resiko penurunan segitu? Kayak gitu, intinya tuh cuman ngasih tahu aja. Kira-kira lu siap nggak kalau turun segitu? Karena berdasarkan 1 tahun terakhir turunnya segitu. Itu, jadi faedahnya ini. Sebenarnya kalau ini sih drawdown itu cari yang terkecil sebenarnya. Nah, kalau reksadana campuran kayak gini, itu tuh biasanya drawdown-nya lebih dalam daripada ini. Kalau cuma segini, menurut gue masih tergolong rendah. Lalu kita bisa lihat daripada jenis reksadana campuran ya. Nanti gue bakal jelasin. Lalu minimal pembelian 100.000. Jadi kalau misalkan kalian mau beli reksadana ini itu 100.000 gitu ya. Minimalnya itu 100.000, nggak 10.000. Jadi emang cukup affordable sih. Lalu selanjutnya biaya pembelian dan penjualan gratis ya, karena memang kalau transaksi untuk reksadana online itu biasanya gratis. Bank custodian ya dan bank penampung. Bank custodian ini adalah bank di mana uang investor itu disimpan. Jadi kalau kalian invest di Sukor Invest Citra Dana Berimbang ini, duit kalian tidak ditaruh di aplikasi Bibit atau mungkin di Ajaib atau mungkin Tanam Duit, tidak gitu. Tapi di satu bank khusus yaitu HSBC Indonesia kalau di sini. Kalau reksadana lain itu beda lagi. Seperti itu. Jadi kenapa sih harus disimpan di bank khusus? Karena supaya tidak dimainin sama pihak aplikasi maupun dari pihak manajer investasi. Mereka itu harus benar-benar kayak apa ya, melalui beberapa step gitu. Jadi kalau misalkan si manajer investasi mau ngelola dana yang investor punya, itu harus ada pencatatan dan itu dilakukan oleh KSEI gitu. Dan OJK juga ngawasin dari transaksi berjalan tersebut. Jadi memang cukup aman sih gitu ya. Lalu di sini ada yang namanya bank penampung. Bank penampung ini faedahnya sih, faedahnya adalah ketika kalian misalkan narik nih ya, itu dari bank penampung ke rekening kalian. Jadi kalau misalkan dari bank penampung ya BCA ini ternyata kalian punya bank misalkan BNI, maka kena potongan 3.500 atau 6.500. Kecuali misalkan kalian bank penampungnya itu sama dengan bank kalian. BCA dengan BCA, ya nggak kena cas. Kayak gitu.
Oke, nah ini alokasi aset. Nah, alokasi aset salah satu yang kita bisa nilai juga nih, kira-kira bagus apa enggak sih gitu. Nah, reksadana itu kan basically adalah paket investasi. Di dalam sebuah paket pasti kan ada isinya. Nah, isinya adalah ini, 22,54% di obligasi dan sukuk ya. Terus juga pasar uang dalam negeri, EBU yang diterbitkan JW itu kurang dari setahun, 0,05%. Lalu efek ekuitas 77,51%. Jadi sebenarnya untuk sahamnya mereka lebih dominan ya. Mereka naruh 77,51%. Jadi seharusnya kalau mereka taruh di instrumen saham, harusnya dia volatilnya tinggi gitu ya. Nah, kalau dia bisa dapat return segini, itu bisa jadi karena saham yang dia pilih juga memang bagus gitu, atau mungkin porsinya lebih banyak di tempat yang profit gitu loh, dibandingkan tempat yang mungkin sahamnya itu lagi turun. Nah, nanti kita kaji sama-sama guys ya. Nah, di sini ada yang namanya top holdings ya. Top holdings itu kayak sebuah apa ya? Lebih cerukan lagi gitu. Kan tadi gue bilang ada saham, ada obligasi, ada pasar uang ya di sini. Nah, ini lebih detailnya. Ini kalau di sahamnya itu saham apa aja sih? Misalkan Bank Tabungan Negara, Gas, terus juga KMI, Wire and Cable. Nah, kayak gitu. Jadi ini lebih detailnya gitu. Obligasinya apa sih? Obligasinya ininya apa? TD Bank BRI gitu. Jadi ini lebih detail lagi gitu. Nah, kita kaji aja dari sini ya. Bank Tabungan Negara. Ya, gue sebenarnya udah buka di aplikasi Stockbit ya, Bank Tabungan Negara. Ternyata kinerjanya selama 1 tahun terakhir minus guys, yaitu minus 5,96% ya. Berarti sebenarnya kinerjanya kurang begitu baik kalau kita lihat dari 1 tahun terakhir. Tapi kalau kita lihat dari laporan keuangannya, kita harus lihat dulu. Q1 ke Q2 dia turun, Q2 ke Q3 dia naik, Q3 ke Q4 dia naik. Jadi overall sebenarnya oke sih, cuman dia jomplang di kuartal 2 aja. Jadi kalau gue lihat dari pendapatan bersihnya dia, ya oke lah, oke. Kenapa gue bilang oke ke bagus ya, bukan yang kayak bagus gitu ya. Padahal kan kadang-kadang gue suka bilang bagus kan kalau kayak gini. Karena kalau kalian perhatikan ya, dari kuartal 1 ke kuartal 2 itu turunnya lumayan loh. Dari 600-an M jadi 200 gitu. Itu jadi lumayan jauh di situ. Nah, tapi ya karena dia konstan setelah itu naik, ya berarti bagus. Oke, cukup bagus lah. Lalu kita lihat harga sahamnya kemahalan apa enggak. Nah, kita kaji sama-sama. Misalkan nih, kita lihat di sini, kita tinggal kaliin aja. P ratio annualized ya, 7,73 dikalikan dengan EPS annualized, yaitu 224,38. Hasilnya 1734,45. 1734,45. Jadi ini lagi mahal sedikit ya guys dibandingkan dari harganya ya gitu. Harga nilai intrinsiknya beda sedikit sih, tipis, cuman ya ini sedikit lebih mahal guys gitu. Jadi untuk ininya mungkin sedikit lebih mahal, tapi belum tentu itu nggak bagus ya. Mari kita kaji sama-sama. Lalu kita lihat daripada manajemen effectiveness. Nah, manajemen effectiveness nih untuk kita lihat nih apakah mereka dalam pengelolaan asetnya itu cukup efisien, terus dari pengelolaan modalnya bagus apa enggak. Nah, kita lihat di sini. Kalau kita lihat daripada unsur return on asset di trailing 12 month, itu ROA-nya ya itu di bawah dari 1% ya. Di bawah dari 1%, indikasinya apa? Indikasinya berarti dia kurang begitu baik ya. Cuman karena dia tidak sampai minus, berarti dia sedikit efisien tapi belum mencukupi dari standar bagus efisien. Nah, itu ya. Udah ada efisiensi tapi belum mencapai standar efisiensi yang menurut standar internasional tuh bagus gitu ya. Atau menurut standar gua aja deh, mungkin yang lebih aman. Kayak gitu. Nah, lalu ROE atau return on equity itu di atas dari 8% ya. Berarti di sini return on equity bagus. Artinya ya dengan modal yang ada dia bisa mengenerate profit yang lebih besar gitu ya. Nah, di sininya itu dia dari segi permodalan berarti dia cukup efisien ya. Nah, itu ditandai dari lebih dari 8% juga guys. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ya,
ROA-nya itu ya dia kurang efisien. Berarti dalam pengelolaan aset dia belum seefisien itu. Tapi dalam pengelolaan modal dia cukup baik. Gitu. Nah, kita lihat juga dari dividen. Dividennya sebenarnya tergolong masih kecil sih untuk perbankan 22,44. Tapi ya nggak apa-apa, dia udah bagi dividen aja udah bagus nih sebenarnya. Lalu kita lihat ya, di sini kalau untuk price performance baru kerasa mungkin kalau lu invest dari 10 tahun lalu ya, 53%. Oke, lalu kira-kira rata-ratanya menurut gue seperti apa? Kalau menurut gue sih so-so aja ya, gitu ya. Mau dibilang yang bagus banget enggak, mau dibilang yang bagus sedikit kurang, kenapa? Gitu, karena ada elemen dari return on asset juga yang memang sedikit kurang, terus juga sahamnya kemahalan, ya, terus jadi net income-nya ya oke ke bagus gitu. Bukan yang bagus banget gitu, cuman ya udah oke lah. Terus dari kinerjanya juga lagi turun gitu. Nah kalau kalau seperti ini sih, kalau gue pribadi sih enggak sih, gue nggak akan naruh di sini. Cuman apa ya, dia masih siklus lagi turun aja kebetulan gitu. Dari laporan keuangannya masih kayak oke dan oke bagus gitu loh. Belum yang kayak mencukupi bagus gitu. Seperti itu, dan ini bisa diindikasikan bahwa perusahaan ini yang bikin return dari apa namanya Sukor Invest Citra Dana Berimbang ini nggak lebih daripada ini returnnya gitu, karena dia penyumbang minus gitu untuk reksadana ini. Bisa jadi suatu hari nanti berubah loh guys ya, karena data itu berubah ya, karena bisa jadi hari ini dia lagi kurang bagus performance-nya, mungkin setengah tahun lagi lebih baik. Nanti kita akan kaji sama-sama. Lalu kita lihat dari aset yang lain ya, misalkan dari perusahaan gas negara ya. Jadi di sini ada perusahaan gas negara, kita bisa cek sendiri. Ini perusahaan gas negara, kita cek. Sorry. Kita lihat daripada di sahamnya ya, di Stockbit kita pakai. Oke. Perusahaan gas negara. Nah, di sini perusahaan gas negara itu selama oke. Perusahaan gas negara. Ternyata kinerjanya selama 1 tahun terakhir itu cukup baik ya guys ya. Itu returnnya 4,04%. Jadi returnnya itu 4% ya. Kalau secara grafiknya dia cukup baik ya. Nah lalu kita lihat laporan keuangannya. Q1 ke Q2, Q3, Q1 ke Q2 naik, Q2 ke Q3 turun, Q3 ke Q4 turun. Nah, kalau seperti ini, menurut gua oke ke not so good sih. Oke ke not so good. Kenapa? Karena dia memang sempat naik dan dia masih tetap positif ya. Cuman dia dari kuartal 2, kuartal 3 ke kuartal 4 dia menurun. Nah, ekspektasinya tuh harusnya dia mungkin setelah itu naik, nah itu bagus. Cuman ini menurun. Tapi sekalipun menurun, dia tuh nggak sampai yang kayak apa ya, sampai minus gitu ya, sampai rugi gitu. Berarti kalau kita lihat dari pendapatan bersihnya ini masih oke, tapi ke not so good gitu, not enough lah gitu. Seperti itu. Kalau kita lihat daripada P ratio-nya mahal apa enggak, kita kaji sama-sama ya. Kira-kira harga nilai intrinsiknya gimana gitu. 7,91 dikaliin sama 178,95 17 95 1415,49 1,55. Nah, ini sebenarnya hampir sama dengan nilai intrinsiknya ya, 1415,49. Cuman mungkin kalau kalian emang pengen buletin, nilai intrinsiknya sedikit lebih gede dibandingkan apa namanya yang ditawarin. Jadi sedikit lebih murah aja sih harganya. Menurut sudut pandang gue berdasarkan harga saat ini ya. Lalu kalau kita lihat dari segi return asetnya atau return equity ya, return asetnya udah cukup baik ya, di atas dari 4%, berarti perusahaan ini dalam pengelolaan asetnya itu cukup efisien. Ya. Kedua, kita lihat daripada return on equity. Return on equity kita pengen lihat efisiensi dalam penggunaan modalnya juga.
Jadi dari modal berapa dia bisa menghasilkan berapa keuntungan sih. Nah, semakin gede berarti semakin baik juga. Nah, ini berdasarkan data dari TTM ya, atau trailing 12 months. Ini berdasarkan hitungan dari 4 kuartal terakhir. Nah, di sini 12,03% ya. 12,03% itu udah di atas dari 8%. Jadi sebenarnya udah bagus, guys. Jadi dari efisiensi pengelolaan modalnya baik, efisiensi dalam penggunaan asetnya juga cukup baik. Jadi di dua aspek ini mereka unggul nih. Lalu kita lihat lagi daripada debt to equity ratio. Nah, debt to equity ratio-nya itu adalah 0,97 ya. 0,97 ini sangat tinggi ya guys ya. Artinya utangnya dia tuh gede banget gitu. Tapi kan kalau dia punya utang gede, kira-kira mampu bayar atau enggak sih? Nah, kalau berdasarkan data di sini, kemampuan untuk membayarnya kita bisa lihat dari current ratio ya. Itu 2,49. Itu udah di atas dari 1. Artinya memang kemampuan untuk membayarnya itu juga gede. Gitu. Nah, itu dari satu aspek ya guys. Tapi ada juga orang yang menganalisa bahwa kalau debt to equity ratio-nya udah mendekati dari 1 atau misalkan satu ke atas, itu kemampuan perusahaan untuk melunasi itu udah susah, ya, udah jelek gitu. Cuman ini sebenarnya ada kesamaan sih, di mana kan ini di bawah dari 1 ya, gitu, atau di bawah dari 100% kalau di data lainnya. Itu berarti sebenarnya perusahaan ini mampu untuk melunasi gitu. Dari sininya juga kelihatan nih, kemampuan untuk melunasinya juga ada di current ratio seperti itu. Cuman memang utangnya tinggi gitu, utangnya gede. Lalu kita lihat daripada dividennya. Dividennya juga lumayan nih, itu 41,56. Jadi bagi dividen cukup baik. Overall menurut pendapat gua dia punya bagus dan minus juga sih sebenarnya. Dia punya potensi bagus di sini, ROA dan ROE-nya bagus. Dia dari misalkan apa ya? Dari sininya juga sahamnya murah gitu. Dia bagi dividennya juga oke gitu. Cuman ininya aja nih, net income-nya harus dibenerin aja nih. Kalau dia balik lagi ke ribuan, nah itu bagus. Kalau kayak gini, ada nggak misalkan lo mau invest di saham kayak gini? Masih ada kemungkinan. Nah, kalau yang udah kayak gini nih, gue kayak antara ini 60-40 gitu. 60% ingin invest, tapi 40% belum. Nah, kalau yang kayak gini, gue harus lihat dari laporan keuangannya untuk lebih jelas gitu. Karena mau yang dibilang bagus banget enggak gitu. Mau yang dibilang bagus standar gitu. Kayak belum yang wah banget gitu. Karena dari segi net income itu gue benar perhatiin. Kayak net income tuh jatuhnya kayak pendapatan perusahaan. Kalau misalkan pendapatannya dia nggak stabil, terlalu jomplang, gue nggak terlalu berani gitu. Seperti itu sih. Overall dia yang menyumbang positif juga di support invest di Tradina berimbang. Lalu kita lihat lagi dari QMI Wire and Cable ya. Ini saham juga nih guys. Nah, kita cek juga ya di sini pace. Nah, di sini ternyata 1 tahun terakhir QMI Wire and Cable itu menyumbang negatif guys dari portofolio di sini. Jadi negatif ya disumbangnya. Nah, kita lihat nih dari laporan keuangannya gimana. Kuartal 1, kuartal 2 dia ada peningkatan, kuartal 2, kuartal 3 jelek ya. Itu minus 4 miliar. Jadi overall menurut pendapat gue gimana? Kurang begitu baik. Kenapa? Karena walaupun dia naik terus tiba-tiba dia jomplang dan minus. Nah, ini bahaya guys. Kalau kita lihat daripada nilai intrinsiknya apakah mahal atau enggak, mari kita kaji sama-sama. Di sini misalkan 39,08 ya. Terus kita kalikan dengan misalkan annualized 6,96 271,9 271,9 ya, kalau dibulatin sama guys ya. Jadi ini 272. Sebenarnya harganya ya standar-standar aja sih, nggak kemahalan juga, nggak kemurahan juga sebenarnya. Nah itu. Terus kalau kita lihat misalkan dari sudut pandang ROA dan ROE ya, dari manajemen efektivitas, kira-kira gimana nih? Apakah cukup efisien apa enggak perusahaan ini? Kalau menurut gua efisiensinya udah cukup baik ya, gitu, karena udah di atas dari 1 juga. Artinya si perusahaan ini dengan aset yang ada dia bisa memaksimalkan return-nya gitu. 1. Kedua, return on equity-nya.
Return equity kita pengen lihat apakah dia dalam permodalannya efisien nggak gitu. Nah di sini itu sebenarnya kurang. Nah kenapa? Karena itu di bawah dari 6% maupun dari 8%, yaitu 2,43%. Sebenarnya kalau udah positif udah baik ya. Cuman tidak mencukupi standar menurut gua. Nah, return equity itu sangat penting guys untuk kita lihat, dan bahkan semua investor saham tuh rata-rata ya lihat dari sini gitu. Return equity itu untuk kita tahu nih, kalau misalkan dengan modal sekian dia bisa mengenerate keuntungan yang cukup atau enggak gitu. Nah, kalau ini kan sebenarnya masih kurang guys, 2,43%. Jadi dari pengelolaan asetnya dia baik, tapi dalam pengelolaan modalnya gitu ya, itu masih kurang gitu. Lalu kalau kita lihat dari dari debt to equity ratio. Nah, debt to equity ratio kita pengen lihat nih apakah dia punya utang banyak apa enggak sih? Ternyata dia utangnya sangat sedikit, guys. Dan kemampuan untuk bayarnya atau current ratio gede banget nih. Ya jelas, kenapa gede banget? Karena ya ini dia utangnya dikit. Kalau utangnya dikit kan kalian pastinya masih mampu bayar kan. Tapi kalau utang kalian banyak, belum tentu kalian mampu untuk bayar. Nah, ini karena keunggulannya utangnya dia dikit gitu. Nah, kalau kita lihat dividen, dia masih bagi dividen 8 perak ya, per lembar saham kalau setiap nanti periode itu. Lalu iya sih, 10 tahun, kalau lu invest dari 10 tahun lalu, lu udah dapat 130,51%. Oke. Jadi menurut sudut pandang gue gimana? Sebenarnya kurang begitu baik ya kalau dari laporan keuangannya juga, dan ini yang menyumbang negatif juga di portofolio reksadana Sukor Invest Citra Dana Berimbang ini. Nah, jadi rata-rata kurang begitu baik sih gitu ya. Lalu kita lihat daripada obligasi ini, di sini juga kalian bisa lihat obligasi, kalian copy, terus habis itu kalian taruh di Google, kalian ini aja tuh. Nah, setelah kalian cek ini, oh berarti obligasi yang ada di sini itu adalah obligasi milik Bank Victoria International. Nah, kalian bisa lihat di sini tuh detailnya ya. Ini tipenya straight bonds ya gitu. Di listing tahun 2019 gitu. Nominalnya 150 miliar ya, 150 miliar. Lalu interestnya atau suku bunganya 11%-an. Ya, bentuknya fix ya kan. Terus interestnya tuh dibayar per 3 bulan. Nah, jadi detail dari bonds-nya ini juga bisa kalian lihat di sini. Sebenarnya gimana sih cara kalian lihat bagus atau enggak? Yaitu dilihat dari nama bondnya ini efeknya punya siapa gitu. Misalkan, oh Bank Victoria, kalian cek tuh Bank Victoria bagus apa enggak sih gitu. Misalkan secara reputasi bagus apa enggak sih. Kalau emang bagus, nah itu indikasi bahwa ya memang obligasi ini cukup baik. Gitu. Kalau gue sih biasanya nilai gitu. Seperti itu, ini juga ada dari Bank BRI juga. Ini mungkin bisa jadi dari depositonya juga gitu. Atau ya di obligasi di bawah dari setahun. Ya, oke. Jadi itu sebenarnya bisa menjelaskan juga ya dari beberapa efek yang mungkin bisa kelihatan di sini. Cuman memang rata-rata dia apa namanya yang dia pilih tuh lagi menurun guys, gitu kinerjanya. Tapi nggak tahu apakah ke depan akan seperti itu, apakah akan membaik juga. Nah, what do you think guys? Apakah kalian sependapat dengan si Sukor ini dalam alokasi? Kalau kalian sependapat dan kalian mau invest di reksadana ini ya silahkan. Kalau enggak juga nggak masalah. Gue balikan semua analisa itu ke kalian sendiri. Gue hanya bantu ya di sini, dan kalian evaluasi per 3 atau 4 bulan karena bisa jadi data itu berubah guys, dan alokasi aset itu berubah. Makanya kita harus juga menyesuaikan. Oke semuanya, bila mana setelah ini kalian termotivasi untuk mulai berinvestasi reksadana di aplikasi Bibit, kalian bisa pakai kode referral gue yang ada di bawah ini. Nanti kalian bisa dapat cashback reksadana sebesar 25.000. Lumayan kan untuk mulai investasi? Oke semuanya, bila mana kamu suka dengan konten ini, kalian bisa share aja ke sobat investor yang lain, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.